Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sudah makan semua? Sudah. Sudah? Iya. Gak ada yang ngantuk kan? Ya. Udah siap ya mau belajar? Siap. Coba saya minta tolong bantu ketua kelas pimpin doanya. Jadi sebelum pembelajaran kita membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap kan? Gimana PR-nya udah selesai? Sudah. Coba kan ibu kemarin pergi kelompok kan? Ayo saya ibu minta satu perwakilan kelompok pertama ke depan. Dan ibu minta kalian cari surah tentang keutamaan sholat berjamaah. Ayo persilakan kelompok pertama. Dalam surah apa? Surat Al-Baqarah ayat 43. Coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tepuk tangan untuk teman-teman. Selanjutnya dari kelompok 2. Terus surah apa? Surat An-Nur ayat 37. Ayo bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina la tulhihim tijaratuhum an dzikrillahi wa qamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tuqallabu fihi al-qulubu wal absar. Sadaqallahu maulanal azim. Tepuk tangan untuk teman-teman. Kalian masih ingat yang ibu jelaskan dulu kemarin? Apa keutamaan dari sholat berjamaah? Mendapatkan pahala 27% derajat. Selain mendapatkan pahala yaitu terhindar dari api neraka. Setelah ibu jelaskan kemarin, apakah kalian sholat berjamaah dalam 5 waktunya? Dalam 5 waktu? Iya, apa enggak? Yang kalian biasa sholat berjamaah sholat apa saja? Zuhur, Terus Isya, subuh sama enggak? Kalau subuh sama asar. Kalau yang penting sholat ya. Yang nggak bagus itu kalau nggak sholat nggak apa-apa walaupun tidak berjamaah. Kan tapi kalian harus tetap sholat. Bagus sudah, kalian sudah bisa melaksanakan sholat berjamaah. Untuk kali ini ibu akan membahas tentang, ada yang ingat kan ibu sudah kasih tahu kemarin? Namun mas,
Nanti kalau ada waktu ibu praktek sholat ya. Oh iya, di sini masuk semua kan? Iya. Tadi ibu cukup absen saja untuk masuk semua. Apa itu makmum masbuk? Kan makmum masbuk di sini anak-anak berkaitan dengan sholat berjamaah. Kan dalam sholat berjamaah itu kan pastinya ada imam, ada makmum. Di sini ada makmum masbuk, ada makmum itu ada dua, ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq. Apa itu makmum masbuk? Yaitu makmum yang tidak mengikuti fatihahnya imam. Kalau muwafiq berarti kebalikannya. Kalau makmum masbuk itu, misal ada Dela di sini ingin sholat berjamaah duhur. Di sini kan berjamaah duhur. Terus Dela di sini lagi ambil wudhu. Terus di masjid sudah melaksanakan sholat. Dan ternyata Dela di sini ketika mau sholat, imam sudah melakukan ruku. Berarti statusnya Dela di sini sebagai makmum masbuk. Kenapa? Karena tidak bisa mengikuti fatihahnya imam. Paham? Apa itu makmum masbuk? Makmum yang tidak bisa mengikuti fatihahnya imam. Walaupun kalian tidak bisa mengikuti fatihahnya imam, kalian harus kalau ingin bermakmum tetap mengikuti imam. Kan tadi yang datang ketika imam ruku. Terus yang ketika ingin takbir, ternyata imam sudah sujud. Nah, maka ketika langsung bertakbir, niat sholat duhur makmum, terus langsung sujud, tidak usah baca al-fatihah, tidak usah ruku, langsung sujud. Paham? Langsung sujud, tidak usah baca al-fatihah, tidak usah ruku. Paham ya? Kalau makmum muwafiq itu makmum yang mengikuti imam, yang mengikuti fatihahnya imam yang dari awal. Kalau makmum masbuk yang tidak mengikuti ini makmum masbuk. Paham? Jadi ini ya, untuk apakah kalian itu dikatakan satu rakaat itu batasannya ketika ruku. Kan gini ya, saya ini imam bertakbir Allahu Akbar. Terus di belakang saya misal ada dia terus datang. Di belakang saya sudah banyak makmumnya, terus ada dia yang baru datang. Nah, ketika saya sudah ruku dan ketika ruku dan apa itu itidal, terus dari dia masih ingin sholat, maka dari dia itu dikatakan tidak mengikuti satu rakaat karena batasan dari yang bisa dikatakan satu rakaat itu sampai ruku, bangkit dari ruku itu. Kalau sudah itidal berarti tidak dikatakan satu rakaat. Kan 4 rakaat itu 4 rakaat itu kan. Misal tadi dari itu sampai ketika udah takbiratul ihram saya udah apa itidal ya yang baru datang, maka dia tak mengikuti karena menambah satu rakaat. Paham? Ini makmum ya. Kalau semisal kalian tidak mengikuti 2 rakaat, berarti nambah 2 rakaat ketika imam salam. Paham kan? Sering terjadi ini ketika orang berjamaah itu, ketika orang berjamaah terus imam sudah melakukan ruku dan ternyata ketika orang itu takbir sudah itidal. Kebanyakan orang tidak menghitungnya, masih dianggap satu rakaat, padahal itu sudah tidak dianggap satu rakaat, harus menambah lagi. Berarti orang yang sholat tadi itu, yang menjadi makmum masbuk itu harus menambah satu rakaat. Karena dianggap 3 itu kan. Imam sudah melakukan itidal, itu batasan dari dianggap satu rakaat.
kan kita sholat zuhur berjamaah di masjid. Kalau di rumahnya, kalau cewek pasti nggak biasa. Yang cowok biasa sholat di masjid. Baru di masjid ada apa? Yang penting berjamaah, yang penting sholat. Yang nggak masuk itu yang nggak sholat. Nggak sholat, nggak bisa sholat berjamaah, terus nggak sholat, itu yang nggak bagus. Coba sekarang ibu minta kalian praktek. Kita praktek sholat. Ibu nanti kalian berikan contoh yang seperti Pak Mas Bu yang baru datang. Coba berdiri semua, berdiri. Pastinya kan cowok yang jadi imam. Saya minta dari jadi imam. Di sini menghadap saudara. Di sini di depan. Sholat gimana kalau di sini kalian? Ayo menghadap di depan. Praktek sholat. Karena masih belum praktek. Karena lagi. Ya nggak apa-apa. Apa? Kenapa? Nggak apa-apa. Aku jadi Pak Semangatku. Yang serius Ya. menghargai Guru. Pak, tolong ya jaga ya. Kan tadi ada nanya kan, kalau semisal makmumnya satu, ya kalau perempuan itu harus berada di belakang sini, ya. Kalau semisal makmumnya itu laki-laki, ini sama ini berarti di sini, di sampingnya ya. Kalau makmumnya itu perempuan, itu di belakangnya, di belakang imam. Kecuali kalau imamnya perempuan hanya satu, sama di sampingnya. Yang beda itu kalau imamnya laki-laki dan makmumnya satu perempuan di belakangnya. Coba sekarang ada yang jadi makmum masbuk satu. Saya minta ada tiga jadi makmum masbuk. Baru datang nanti. Baru datang. Di sini berjamaah sholat zuhur. Ya. Ibu akan perhatikan gerakan sholat kalian. Allahu Akbar. Langsung sujud. Ruku. Allahu Akbar. Nah, ketika imam sudah ruku dan ternyata bagian sini baru ke masjid dan masih masuk. Langsung sujud. Maka dari yang sujud langsung takbir dan tidak sujud mengikuti imam. Saya sujud. Iya langsung sujud. Kemudian ada sujud. Kemudian sujud. Allahu Akbar. Kemudian duduk untuk melaksanakan berdiri untuk melaksanakan makanan yang selanjutnya. Allahu Akbar. Kemudian ruku. Allahu Akbar. Bentar. Nah, ya, ini diluruskan. Itidal. Allahu liman hamidah. Kemudian sujud. Allahu Akbar. Kemudian terada sujud. Allahu Akbar. Kemudian sujud. Allahu Akbar. Kemudian duduk untuk melaksanakan tahiyat akhir. Anggap kalian sudah sholat 4 rakaat. Kan tadi dia hanya cuma rakaat pertama kan sudah imam hampir sujud. Maka dari dia berdiri lagi untuk melaksanakan rakaat yang keempat. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi
itu 1 rakaat. Kecuali gini, ketika kalian sholat, kemudian baca Al-Fatihah surah, dan kalian datang, dan imam masih ruku, kalian masih bisa ruku sama imam, itu dianggap. Kalau imam sudah berdiri melakukan i'tidal, itu dianggap tidak dianggap 1 rakaat. Paham? Ya, kalau kayak gitu berarti kalian menambah 1 rakaat yang tadi itu. Ya, kalau kalian datangnya dulu ketika rakaat kedua, ketika imam sudah sujud, berarti menambah 2 rakaat. Baik, terima kasih. Bersilakan duduk. Posisi ketika sholat berjamaah, kalau bisa ya, ketika kalian sujud itu, kan kalau cowok itu kayak gini kan, ya, kalau cewek gini, ini seperti ini. Nah, ini posisi tangan tetap tegak menghadap kiblat itu. Tapi untuk yang ininya lebih di apa ya? Bukan. Ya kayak gini. Kalau cowok kan kayak gini ya deh. Paham? Dan ketika ruku, sebenarnya kalau ruku itu minimalnya cukup menunduk, gak cukup tangannya itu lutut, harus menunduk. Ya, sekiranya menunduk ada apa? Apa? Kan udah paham kan? Iya. Nah, untuk cewek ya, ketika kalian mau pakai mukena, jangan lupa ini yang perlu diingat kalian. Kebanyakan sekarang kalau sholat itu mukenanya itu kayak gini. Sebenarnya yang benar sampai ke sini. Kenapa? Karena di sini juga termasuk aurat. Kalau kalian sholat, mukenanya itu di penyampaian hijau. Nah, kayak gini. Nah, ya. Nah, kalau bisa pakai ikat. Kenapa? Takut rambutnya keluar, nanti nggak sesuainya. Kayak gini ya. Gak usah malu kalian kalau kan kalian menghadap pada Allah, gak usah malu. Gak usah pakai apa kan kayak sekarang kebanyakan orang kayak gini kalau sholat sebenarnya itu salah itu yang benar itu sampai ke sini mukenanya. Dan untuk ikutnya kayak di 3 dari di atas alis. Ini batasannya. Kalau cowok kan nggak usah pakai mukena, ya, cukup pakai sabuk, terus ya itu kunci. Sebenarnya kan auratnya laki-laki itu antara pusar semua lutut, nggak apa-apa walaupun tidak pakai pakaian. Kan tapi masa menghadap ke Allah kayak gitu kan gak mungkin kan. Batasan aurat untuk laki-laki itu ketika sholat antara pusar sampai lutut. Jadi kalau misal pakai sarung terus sholat gak apa-apa sebenarnya kan, tapi masa menghadap ke Allah kayak gitu kan gak mungkin kalian. Kurang apa ya, kurang beradab. Kalau dulu orang zaman dahulu itu pakai mukena, pakai sarung. Dulu saya pernah waktu kecil, waktu masih SD itu pernah pakai sarung. Gak tahu lupa gimana caranya, tapi kan dipasangin sama ibu, sama umi. Iya kayak gitu. Kayak apa tuh? Iya pakai sarung. Kalau dulu kan nggak ada mukena. Kalau sekarang kan udah banyak. Kalau bisa deh, sebenarnya apa saja untuk mukena. Kalau bisa pakai yang putih. Kalau di pondok saya itu dulu nggak boleh pakai mukena yang warna-warni, harus putih.
dari peraturan di pondok. Kalian kalau udah sholat jangan masih apa ya, kebanyakan yang kalau kalian kan udah besar, gak mungkin kayak anak kecil kan, kalau anak kecil itu kebanyakan sering kayak gitu, sering senggol. Kalian kan udah besar, sudah tahu gimana hukumnya. Ya kalau anak kecil kan itu masih gak tahu, gak paham, tahu kan caranya? Apa itu makmum masbuk? Makmum yang tidak bisa mengikuti perkataan imam. Kalau muafi itu sebab oh iya, anak kan minggu depan udah ujian kan? Kan untuk pelajaran ibu kali ini udah selesai. Jangan lupa ya belajarnya. Kalian harus belajar kan? Sekarang hari Senin udah ujian. Gak sulit kok, misalnya dari ibu pasti gampang. Pasti tahu kalian kalau belajar. Jangan lupa berdoa ya. Saking kalian itu belajar berusaha, jangan lupa berdoa, minta apa ya, kalau ibu dulu waktu masih sekolah kalau ujian itu minta apa itu air kaki dari ibu ya, air apa itu ya. Iya, jangan lupa itu sangat apa ya, itu sangat sakral. Kenapa? Karena surganya kalian itu berada di telapak kaki ibu. Kalian minta doa ibu untuk seminggu kemudian ya, karena minggu depan udah ujian.